saya mengabdi di Pangerapan. Yang kami hormati Dirjen IKP Kominfo, Bapak Usman Kansong. Yang kami hormati Kemenkominfo menggelar konferensi pers terkait penanganan Pusat Data Nasional yang sudah sepekan ini diretas oleh peretas. Kita simak bersama keterangan pers dari Kemenkominfo. Konferensi pers update hasil pemeriksaan BSSN mengenai PDNS 2. Dan langsung saja sekarang kita akan mendengarkan pernyataan terlebih dahulu dari Bapak Usman Kansong. Kami silahkan. Ya, bukan dari saya dulu ya. Teman-teman sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Teman-teman pers, ya hari ini kita akan mendengarkan update ataupun perkembangan penanganan serangan cyber PDNS 2 yang akan nanti disampaikan oleh Pak Herlan, ya Direktur IT Solution PT Telkom, kemudian juga nanti dari Kepala BSSN Bapak Hinsa Siburian, dan juga nanti dari Kominfo akan menyampaikan update ataupun perkembangan penanganan serangan cyber terhadap PDNS 2. Untuk pertama, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Herlan untuk menyampaikan update penanganan kasus ini, Pak. Silakan, Pak Herlan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kansong. Baik rekan-rekan media yang saya hormati, mohon izin Pak Kepala. Kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam merecovery gangguan oleh ransomware ya, yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Serpong, kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya, dan ada cold storage di Batam, gitu ya. Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2. Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh gitu ya. Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hardening lagi untuk security-nya. Kemudian yang kedua rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini kita diasistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait gitu ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan para tenan, dengan Bareskrim. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery, gitu ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup, ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1, gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya, tentu melalui medium temporer ya. Jadi kita punya 2 medium temporer di PDN 1 dan 1 media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporary. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak, gitu ya, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa layanan tidak aktif, dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi, ya, dari sejumlah itu. Nah nanti stage kedua rekan-rekan, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang, ya. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN, ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman. Baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru.
Jadi secara umum demikian rekan-rekan yang sedang kita lakukan. Untuk selanjutnya barangkali akan ditambahkan atau dilengkapi oleh Bapak Kepala Desa. Terima kasih Pak Herlan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Kepala BSSN, Pak Hinsa Siburan untuk menyampaikan update ya perkembangan penanganan down ataupun serangan cyber di PDSN 2 dari sisi security-nya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Usman. Rekan-rekan media yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Telkom dalam hal ini apa langkah-langkah yang dilakukan bersama-sama dengan Keminfo. Tentu kami dari sisi BSSN melihat proses dan bagaimana dari sisi keamanannya. Tentu dengan kejadian ini sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan manajemen bagaimana kita mengatasi sesuatu insiden ataupun masalah. Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, kita sudah melakukan identifikasi dan analisis ruang sistem lingkup yang terdampak. Seperti yang dijelaskan tadi, yang terdampak ini adalah yang di Surabaya, PDNS 2. Dan Batam sebagai call site backup, dan yang di Serpong, PDNS 1, hasil pengecekan kita sampai saat ini aman. Kemudian kita sudah melakukan tentunya isolasi ya. Tadinya itu terhubung yang 3 seperti yang disampaikan tadi. Kita yakinkan bahwa dalam hal ini Telkom Sigma sudah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur. Kalau ada masalah di data center tersebut sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong Jakarta, dan juga demikian juga yang di Batam. Jadi memang kita melihat itu supaya jangan sampai malware-nya ini atau ransomware-nya ini menular ke tempat atau ke sistem yang lain. Kemudian kami melakukan pengumpulan dan preservasi bukti dari sistem elektronik yang terdampak. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa terenkripsi data, tapi syukur masih ada upaya dari tim forensik untuk bisa mendapatkan yang menjadi bahan nanti untuk diteliti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.